Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan selamat datang oleh Direktur Firma KMN Partners kepada Bapak Halid Mustafa, STMkom, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, guru saya dalam bidang pengadaan barang dan jasa, Pak Agus Prabowo, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu. Yang saya hormati, PLT Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Bapak Patria Susantosa. Terima kasih banyak Pak Patria sudah turut hadir meluangkan waktu. Kemudian yang saya hormati Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Bapak Indro Panca Pramodo, beliau juga sepertinya sudah mendekati lokasi. Kemudian senior saya, guru saya juga Pak Putut Marhayudi, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kemudian yang saya hormati Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum yang diwakili oleh Bapak Okto Armi. Terima kasih banyak Pak Okto. Kemudian narasumber dari bidang hukum kita yang hadir, Pak Riko, terima kasih. Prof. Sogar Simamora, lagi on the way, Pak Muzakir juga dalam perjalanan. Pak Ramadin, jauh-jauh dari Kalimantan, terima kasih Pak. Kepala Biro PBJ Kalimantan Selatan, Bu Anissa, ya terima kasih banyak Bu Anissa. Kemudian yang berikutnya Pak Arif, terima kasih banyak, BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian sahabat saya sekaligus rekan-rekan di P3I, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia, yang diwakili kali ini oleh Bunda Mul dengan Pak Atas Yuda Kandita. Kemudian Ketua IFPI, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Pak Tri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Kemudian Ketua DPP IAPI atau yang mewakili beliau, kemudian sahabat saya juga dari LSP, terima kasih banyak Pak Sudarisman sudah turut hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu di tempat ini juga guru saya Pak Bagiono Joko Sumbogo. Beliau ini pemegang MURI, lulusan Magister Manajemen Tersenior di Republik Indonesia, sekaligus pemegang sertifikat ahli pengadaan nasional. Makasih banyak Pak Bak sudah meluangkan waktu untuk menghadiri. Kemudian yang saya hormati sahabat-sahabat saya seluruh tim KM Partner. Di sini ada Pak Made Sudarsana, Pak Made, kemudian Pak Rahvan Mokoginta, Kang Aji, makasih banyak Kang Aji, kemudian Bu Juni Irawati, Bli Heri, Imada Heriana, kemudian Pak Christian Gamas, Pak Thomas Istriarto, dan Pak Aji Rahmatullah. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh undangan dan peserta Sarasian Nasional PBJ tahun 2024. Bapak dan Ibu, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul pada acara ini dan bersama-sama berdiskusi tentang pengadaan barang dan jasa di tempat ini. Bapak dan Ibu, acara ini sebenarnya adalah acara yang sudah kami rancang sejak tahun 2023, namun perdana kami laksanakan di tahun 2024 dan menggunakan istilah sarasehan, tadi diskusi dengan Pak Agus Prabowo, dengan target sebenarnya untuk berdiskusi dan lebih santai. Ya, niatnya untuk melakukan proses seresihan karena targetnya adalah untuk berdiskusi bersama mengenai pernak-pernik pengadaan barang atau jasa dengan menghadirkan narasumber-narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi. Jadi ini bukan seminar Bapak dan Ibu, niatnya adalah untuk sharing, saling berbagi permasalahan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, temanya yang kami angkat adalah transformasi PBJ melalui digitalisasi dan aktualisasi hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Bapak dan Ibu, saatnya kita transform, mengubah paradigma pengadaan barang dan jasa kita, yang tadinya sifatnya adalah sifat klerikal menjadi hal-hal yang bersifat strategik. Dan Bapak dan Ibu di ruangan ini adalah pionir-pionir orang-orang yang terdepan, garda terdepan dalam mewujudkan hal tersebut. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, ini juga yang sering kita diskusikan di luar sana, pengadaan barang dan jasa sebenarnya hal yang sederhana.
Karena pengadaan barang dan jasa itu sesuatu yang berulang dan berulang dan berulang. Dan sehari-hari kita laksanakan. Tetapi permasalahannya adalah karena pengadaan barang dan jasa khususnya di instansi pemerintah menggunakan uang negara, maka pertanggungjawabannya itu juga kepada negara. Yang mengakibatkan ada hukum-hukum tertentu yang mengikat kita sebagai pengelola pengadaan barang atau jasa. Nah, apa saja hukum-hukum itu seperti hukum tata usaha negara atau administrasi negara, hukum perdana, dan hukum yang paling kita takutin hukum pidana, persaingan usaha, dan hukum-hukum yang lain. Sehingga Bapak dan Ibu pada kegiatan Sarasehan Nasional ini, kita juga akan berdiskusi dengan ahli-ahli daripada ketiga hukum tersebut, Bapak dan Ibu. Tadi juga dalam MC sudah menyampaikan bahwa pengadaan ini merupakan motor penggerak ekonomi, yang anggaran terbesarnya ada pada jasa konstruksi. Anggaran terbesarnya pada jasa konstruksi. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau kita berkaitan dengan konstruksi, maka kita harus memahami tentang kebijakan-kebijakan dan regulasi terbaru yang berkaitan tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian di sisi lain, beberapa titik kritis dalam penyelenggaraan jasa konstruksi juga harus kita waspadai dan harus kita sikapi sehingga dalam proses pengadaan barang dan jasa kita menghasilkan jasa konstruksi, kualitas pekerjaan konstruksi yang baik, bisa bertahan lama, berdaya guna, dan berkelanjutan. Bapak dan Ibu, kemudian di sisi lain saat ini juga pengadaan juga isunya ya, dan diangkat oleh pemerintah itu mengedepankan transparansi, kecepatan proses, mengutamakan PDN atau produk dalam negeri, khususnya TKDN, dan memprioritaskan UMKM. Salah satu bentuk penerapan hal tersebut adalah penggunaan e-katalog dan e-purchasing, Bapak dan Ibu. Namun, Bapak dan Ibu, penggunaan e-katalog dan e-purchasing ini juga harus dibarengi dengan koridor regulasi yang jelas dan prinsip kehati-hatian. Ingat, Bapak dan Ibu, kita memiliki 5 metode pemilihan. E-purchasing adalah satu dari 5 metode tersebut. Sehingga jangan sampai dengan niat kita untuk proses dalam tanda kutip percepatan, nilai yang tinggi, kita mengorbankan prinsip-prinsip pengadaan yang kita miliki, apalagi mengorbankan etika pengadaan. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara masalah pengadaan, ujung daripada pengadaan barang dan jasa kita adalah tersedianya barang atau jasa pada saat proses serah terima. Yang tentunya di tengah-tengah proses ini ada yang namanya proses penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan pengendalian kontrak tersebut. Sehingga pada Sarasehan ini juga kami akan mengangkat di dalam kelas besok tentang masalah titik kritis dalam pelaksanaan kontrak. Dan bagaimana kalau terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Di sisi lain Bapak dan Ibu, ini untuk rekan-rekan APBD nih, perencanaan, pengadaan, keuangan daerah itu adalah sisi yang sama. Yang kadang sisi ini saking samanya dilipat-lipat satu sama lain. Sehingga sering terjadi Bapak dan Ibu pergeseran-pergeseran antara satu organisasi pengadaan dengan organisasi pengadaan yang lain. Contoh yang gamblangnya saja adalah PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Di mana dalam proses pelaksanaannya banyak terjadi PPTK rasa PPK. Seperti itu. Nah, bagaimana dalam menyikapi hal ini? Nah, di Sarasehan ini juga di hari esok kita akan mengangkat tentang masalah perencanaan dan keuangan daerah ini. Bagaimana sebenarnya dari sisi regulasi agar mensinkronkan hal tersebut. Bapak dan Ibu, kami yakin proses Sarasehan ini kita akan mendapatkan wawasan dan pemahaman yang cukup mendalam terhadap isu-isu pengadaan barang atau jasa. Dan kami sangat berharap diskusi-diskusi yang akan kita laksanakan yang dibimbing oleh narasumber-narasumber kita yang hebat, praktisi-praktisi kita, Bapak dan Ibu, dapat menjadi bekal Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat masing-masing dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih baik. Bapak dan Ibu, sebagai penutup, izinkan saya untuk mengumumkan satu entitas baru yang kami harapkan dapat menjadi mitra Bapak dan Ibu di Republik Indonesia. Silakan.
Bapak dan Ibu, Karsa Meraki Pancarona memiliki arti kehendak atau niat melakukan sesuatu dengan jiwa, kreativitas, dan cinta. Ketiga komponen ini apabila kita gabungkan akan memiliki makna, menggambarkan tekad yang kuat, semangat yang tinggi, dan hasrat yang mendalam dalam mencapai tujuan atau mencapai sesuatu dengan sepenuh hati. PT KMP bergerak dalam bidang penyelenggaraan kegiatan atau event, bukan hanya sekedar yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa, tapi berkaitan dengan pengembangan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia. Sedangkan Bapak dan Ibu, firma KM Partner akan lebih bergerak kepada kajian regulasi dan jasa konsultasi. Di kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu, kami berharap dukungan serta kerjasama yang baik daripada Bapak atau Ibu, dan kami siap membantu pemenuhan kebutuhan event Bapak dan Ibu dengan semangat Karsa Meraki Pancarona. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat untuk kita semua dan salam pengadaan.